Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa thana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahu wa rabbuna al-qail. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba' fadilah rais muassasah li hadzal ma'had Darussalam, fadilah li mudir hadzal ma'had Darussalam, salam takzim kami untuk seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam yang ada di area Depok, Jawa Al-Ghurbiyah. Yang di depan kami adalah guru kami, dosen kami. Walaupun tak pernah saya ketemu dengan beliau di pesantren, tapi saya yakin setiap urat nadi ini bergerak, bendera Gontor itu selalu berkibar, dan kita dalam satu frame bingkah ukhuwah. Tepuk tangan buat beliau. Dan salam kami untuk sahabat saya, beliau juga kakak senior saya. Anak kangen dengan beliau Ustaz Zain ini, Masya Allah. Sering komunikasi dengan Ustaz Zain ini. Kalau seorang penyair pernah berkata, Ustaz Zain, tajri riyah bimala tashtahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Setiap kami merapat ke area Depok, pasti ada komunikasi dengan beliau. Kami merapat ke kampus UI Depok, pasti ada komunikasi dengan beliau. Dengan harapan, anak punya mimpi. Seluruh ma'had, lembaga pendidikan, kampus di seluruh titik Indonesia, itu hampir semua ma'had sudah kami bersilaturahim dengan mereka. Dan mimpi anak sekarang terwujud. Ya Allah, ketika melewati area Tapos, Cibinong ini, ya Allah, in kana hadzal lisan nafi'ahum harikni hadzal lisan ya Rabb. Jika lisan ini bermanfaat untuk area Darussalam Tapos ini, gerakan ya Rabb. Dan qadarullah al-yaum hadzal ma'had masyhur ya Syekh. Semalam kami di Al-Hidayah bertemu dengan santri-santrinya. Anak bilang kepada mereka, sebuah kebanggaan hadzal busyrolana, anak akan merapat besok. Anak bilang ke Darussalam. Dan mereka mengenal antum. Salam dari Al-Hidayah People untuk anda semuanya. Dan luar biasa, bismillah. Antum siap belajar siang hari ini? Siap. Suara antum terdengar hanya 30% di listening kami. Antum siap belajar siang hari ini? Siap. Betulan, anak suka spirit antum. Karena bicara di siang hari after zuhur itu tantangan bagi pembicara dan tantangan bagi orang yang mendengarkan. Kenapa antum sudah makan siang?
Siap, mau makan siang lagi kalau mau siap ya. Antum sudah makan siang? Kalau antum sudah makan siang, yang anda khawatirkan satu ya Syekh Al-Yaum. Antum duduk manis mendengarkan manusia ini bicara. Setelah itu antum baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu acara selesai dan antum baca doa lagi. Alhamdulillah kan. Ahyana ba'da ma'amatana. Nah, hafal pula antum ya. Tapi insya Allah Ustaz Zain, materi anak itu tak ada yang bikin orang ngantuk. Kalau anak stay di sini, pasti antum ngantuk. Tapi kalau sekiranya anak angkat alat ini, kemudian anak standby like this here, anak mau izin moving Ustaz. Kemudian anak moving di area antum, kemudian anak katakan nanti ada satu di antara antum yang maju ke depan dan bicara. Anak yakin antum akan berpikir dan berdoa, ya Allah jangan sampai anak yang dipilih. Maka anak bilang ke operator, no breaking today, tidak ada break hari ini. Anak bilang ke Ustaz Zain, tidak ada break hari ini. Saat azan asal dikumandangkan, kita stay here, kita dengarkan lantunan azan, tapi sholat asar mungkin nanti setelah acara hari ini. Kenapa? Karena anak khawatir antum keluar dari koah ini, sholat asar dulu, habis sholat asar, di situ antum diuji. Ya Allah, anak masuk lagi apa enggak ya? Kemudian Bismillah, al-yaum, anak akan coba. Alat yang anak bawa hari ini adalah dari informasi komunikasi. Ini alat kemanapun anak bawa kawan. Kenapa ini untuk syiar sebuah lembaga, apalagi ma'had pondok pesantren seperti Darussalam ini. Kita getarkan ini Nusantara dengan suara antum melalui satu alat ini. Karena hari ini kita akan live melalui satelit di frekuensi 102,7. Dari mulai MC bicara, Ustadz bicara, pakai bicara tadi, dari mulai Kori, Ustadz bicara, sampai nanti antum pun yang bicara. Maka suara antum akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana, dari Sabang sampai Merauke mendengarkan Kori. Oke. Maka juga saatnya kita on air, anak yang bercanda, operator standby di 10 titik di Nusantara. Saatnya tunjukkan, inilah Darussalam Depok West Java. Saatnya di tahun 2019 di bulan Januari di level frekuensi 80% 102,7. Anak yang bicara siap getarkan Nusantara dengan sekian anak-anak santriwan, santriwati dan para asatidz yang terhormat. Yang pertama yang saya minta, tunjukkan tepuk tangan antum yang penuh berkah untuk Nusantara. Kalau antum melihat tulisan yang muncul di belakang ini, ada tulisan public speaking training. Antum melihat tulisan di sini juga speak with power, ada tulisan public speaking. Anak tahu apa yang terdetik di otak antum hari ini. Ketika mendengar tulisan public speaking, otak manusia di kalangan santri akan berpikir kalau ini pasti muhadharah. Public speaking tak cukup hanya 2 jam anak-anakku yang baik. Public speaking training itu paling minimal 8 jam dari pagi sampai sore. Antum sudah tampil ke depan menjadi orang yang ketika retorikanya itu dirindukan di Nusantara ini. Sekarang anak combine, mohon izin Ustaz Al-Karim. Al-yaum tak cukup hanya public speaking. Anak akan tebak antum lewat enzim motivation. Anak akan tebak antum melalui public speakingnya dan parenting tentang dunia keluarga. Kenapa? Karena ini yang harus anak combine dalam waktu yang limit ini. Tapi bismillah, cara ini seluruh santri di Indonesia ini ketika mendengar kata muhadharah itu banyak yang alergi. Anak pernah saja, anak ngisi nih santri di pesantren Nurul Ikhlas Payakumbuh Padang. Baru sampai ke lokasi, direkturnya mengatakan, Pak Chandra, ini malam Jumat Pak. Ini adalah Lailatul Muhadharah. Anak bilang ke beliau, terus apa hubungannya dengan saya Ustaz? Pak Kiainya mengatakan, sejak berdirinya ini pondok, ada virus yang belum pernah terbasmi oleh apapun. Mereka nggak suka dengan muhadharah. Ketika saya angkat voice audio ini, maka posisi tangan antum angkat dengan perlahan 1, 2. Tim kameraman silakan di ambil gambar audio dan gambar visual yang ada di belakangnya, sangat cantik sekali dilihat dari sini. Baik people, lanjut ketiga, Wahid Islami sama-sama pegang tangannya. Amazing, I like it. Dan ini yang saya maksud. Dalam yang ketiga, Wahid Islami Salasa, getarkan
Nusantara dengan takbir antum semuanya Darussalam Depok. Takbir! Semakin antum angkat itu suara, maka Nusantara pun akan menyambut suara takbir antum. Takbir! Semakin antum angkat lagi itu vokal, maka orang-orang di sekitar antum dan tanah di Darussalam ini akan menjadi saksi perjuangan para mujahid ini. Takbir! Turunkan kembali tangannya. Tangan antum semua satu kali, jangan sampai ada yang salah. Ana ulangi, ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum satu kali, jangan sampai ada yang salah. Selamat pagi, amazing, selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat, antum banyak yang melihat matanya ke depan, tapi otaknya kejemuran. Ana ulangi ya, selamat pagi, selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Dan ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini biasanya sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Yang hidayah sekolah banyak yang gagal. Selamat pagi, selamat siang. Operator standby, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Antum lagi menunggu malamnya. Fokus banget ke depan. Antum sampai istighfar. Astagfirullah. Ulangi Kak. Gak sampai gagal ya Kak ya. Selamat siang, selamat malam. Masya Allah. Kasihan ya Kak ya. Oke. Apalagi hujan kayak gini, cocok udah tuh, gak usah kemana-mana di sini aja. Masih semangat? Warif nafsi. Ustaz Z tadi udah memperkenalkan saya, tim operator dan announcer dari Trans TV juga udah memperkenalkan saya melalui audio visual. Apa jawaban Bapak? Bapak ikhlas kau teriak-teriak depan bapakmu malam ini. Bapak ikhlas kau tunjuk-tunjuk bapakmu dan ibumu malam ini. Bapak ikhlas kau teriakin orang malam ini. Bapak ikhlas salah kau. Tapi kamu harus tahu dong, kamu juga harus ikhlas mengamini doa bapakmu. Ini bukan panggungmu Chandra, hanya terbuat dari kayu dan bambu ukuran 1 meter. Panggungmu yang sebenarnya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kau bukan di panggung ini anakku. Di karpet merah istana kau bisa. Kau bukan hanya manggil kepala desa Chandra, suaramu akan dirindukan oleh jutaan orang di tanah Nusantara ini. Amini doa bapakmu malam ini. Ana yakin malam itu minal angkot al-mustajabah. Di antara waktu-waktu yang Allah sami, Allah basir, Allah tidak tuli dan tidak buta. Antum ingin sukses di tanah Darussalam ini, teruslah mendayung bersama nahkoda sang kiai dan energi sang orang tua itu selalu bergerak mengikuti irama gerak nadi antum. Sampai antum dengan sang kiai itu berada di sebuah titik pelabuhan dan semuanya berteriak yes, we dan ayat 27 tahun yang lalu. Dan antum sekarang bertanya, Pak Chandra ini sebenarnya mana bukti doa dari orang tuamu itu? Anda akan buktikan hari ini. Melihat ke depan, itu yang bikin saya bingung. 3. Yang pertama maju ke depan. 2. Antum lagi baca ayat kursi di sini. Heboh sampai belakang. Ada yang benar-benar berdoa dia. Emang anak apa antum baca ayat kursi? Saya Bismillah. Mau putra ataupun putri, anak akan memilih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustaz. Yang pertama maju ke depan adalah one of you. I choose one of you. Anak minta yang putri terlebih dahulu. Ketika anak bilang yang putri terlebih dahulu, anak yakin yang cowok akan mengatakan alhamdulillah. Yang pertama maju ke depan adalah, semoga saya nggak salah pilih. Jadi cara duduknya semata-matanya cocok dia untuk maju ke depan hari ini. Itu dia yang belakang. You. Semua melihat ke belakang pada lampunya belum nyala.
Jadi mukanya itu langsung atau dari apa? Ya kasihan yang belakang. Bukan. Allah. Kasihan yang belakang. Bukan. Anak minta yang blazer warna merah ini kelas berapa? Kelas 5. Asal bisa. Oh, azan dulu ya. Ya, tak perlu takdir, tak ada kalam yang takdir. Jangan terlalu mubazir kata-katanya. Cukup kayak gini. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum. Siap ya. Antum pegang alat ini di tangan kiri saja, nggak apa-apa. Oke, angkat mikrofonnya. Ya, ke depan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Abdul dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Gak perlu disebutkan nama, udah pasti nama bukan? Bukan assalamualaikum, nama saya. You say assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Muhammad Abdul dari Jakarta Pusat. Dari mana? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Oke. Kelemahan santri saat bicara adalah no smiling face and smiling voice. Di mana-mana kak saat itu saat bicara, you berkarakter tapi no smiling. Dua senjata orang nyaman banget mendengar orang bicara karena dia smiling face. Kalau dia bicara sambil tersenyum, akan muncul smiling voice. Apa itu smiling voice? Kalau you mendengar penyiar radio, atau mendengar penyiar radio, ya, lihat orangnya apa enggak? Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa kembali bersama saya Chandra edisi hari ini. Menemani suasana pagi Anda dari pagi sampai siang hari. Inilah acara dari Latina Musik Album Indonesia dari albumnya Noah dengan Separuh Jempolku. Jadi ini sekarang ngomong kak, tapi sebenarnya Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, nama saya Happy Chandra. Atau enggak, mungkin antum akan mengatakan, ya Allah, saya mudah banget kayak gitu, ya maju ke depan. Anak UI jurusan komunikasi dengan yellow jaketnya duduk paling belakang, dia ketua BEM, dia maju ke depan. Pak, saya maju Pak. Ketika maju ke depan apa dia katakan? Assalamualaikum, saya Denpro dari Ridwan. Sudah teriak, keliru pula dan kembali. Assalamualaikum, saya Denpro dari Ridwan. Kembali Pak. Ulangi ya. Assalamualaikum, saya siapa dari mana? Assalamualaikum, saya Muhammad Abdul dari Jakarta Pusat. Oke, good. Siap ya, stay there. Saya panggil siapa? Muhammad Abdul. Muhammad Abdul. Kalau itu dikurangi kak, yang ini. Muhammad Kak, Abdul. ya. Apa yang telah antum dapatkan hari ini? Hampir 1 jam lebih saya bicara. Silakan. Yang saya dapatkan dalam acara ini adalah cara di depan. Bagaimana cara ngomongnya, mimik wajahnya, dan cara tutur kata yang baik. Jadi semuanya itu saya dapat dari sini semua. Jadi saya paham gimana caranya ngomong di depan, mimik benar, dan semuanya itu ada di antara ini. Ya, Masya Allah. Lihat ke depan, lihat ke sini kak, lihat ke sini, lihat ke sini. Angkat mikrofonmu, kak, lihat ke sini, mengarah ke sini. Berbalik maksudnya. Siap ya? Angkat mikrofonnya. Ini namanya speed interview. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Muhammad Abdul. Dari mana? Dari Jakarta Pusat. Kelas berapa? Kelas 5. Nama wali kelasnya adalah Muhammad Zain. Ustaz Muhammad Zain. Betul? Dan hari ini belajar tentang apa? Speaking. Tentang apa? Speaking. Tentang speaking. Speaking training. Public speaking training maksudnya. Ya. Bersama pembicara namanya adalah Happy Chandra. Oke, biar sekali lagi tepuk tangan buat rekan kita. Ya, Kepada seluruh kehadiran dan tamu undangan. bukan mohon segala hormat kepada seluruh kehadiran, seluruh hadirin. Ulangi. Mohon segala hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan. Untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Wait, hampir orang yang baca skrip ini 80% matanya itu sampai ke teks. Sedangkan audiens di depannya tidak dilihat sama sekali.
Kunci saat bicara yang you pegang teks, maka ketika ada bicara 80% mata kita ke audiens dan 20% ke sini. Jangan sampai you baca kayak gini, pas dari ke depan orang udah nggak ada semua. Ketawa, dia juga ya. Ya betul ya. Oke, dan ada pusat ketika telepon. Angkat lagi mikrofon, mau praktek standby. 3, 2, silakan. Mohon kepada yang terhormat seluruh hadirin, Mau kamu dengan hormat, bukan kepada yang terhormat. oke, Susah ya, ini soal orang muda kok. Ulangi nak. Kita tunggu sampai azan maghrib dikumandangkan. Go. mohon dengan hormat kepada hadirin dan tamu undangan segera memajukan. Wait, mikrofonnya mati. Tes dulu. Ulangi. Mohon dengan segala hormat seluruh hadirin, Ngomong dengan hormat, tidak ada sekarang. Ulangi. mohon dengan hormat segala seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Oke. Itulah kesulitan untuk namanya script reading. Reading script ini butuh teknik, tapi tak cukup waktunya sampai selesai. Tapi paling tidak you pernah merasakan, oh kayak gini ternyata MC membaca script, maka kita harus ke depan dan teksnya juga harus dipandang. Tepuk tangan Muhammad Abdul. Siapa dari mana? Silakan. Mikrofon on. Apa dulu? Silakan. Assalamualaikum, saya Dayu dari Jakarta Timur. Saya panggil siapa? Dayu. Oke, Dayu, Jakarta Timur. Saatnya you bicara. Apa yang Dayu dapatkan hari ini? Silakan. Saya mendapatkan bahwa ternyata public speaking tidak hanya memerlukan voice, tapi juga sound body dan juga mimik muka yang baik. Oke, bahasa tubuh dan kontak mata itu yang dia maksud. Dayu, terima kasih, suaranya mikrofonis banget nih. Suara-suara kayak gini itu cocok jadi newscaster atau menjadi reporter. You tahu reporter? Nah, ini suara mikrofonis voice. Sekarang, Kori mau maju ke depan. Kira-kira you bicara apa? Kori mau maju ke depan. Ya, bagus sekali Dayu. Ya. Dayu, anak bantu skripnya. Tahu Kori kan yang baca Al-Quran kan? Coba baca skripnya Dayu. Yang paling bawah, paragraf ketiga. Silakan Dayu. Yang terhormat Bapak Muhammad Saiful Ridwan, kami persilahkan untuk membacakan ayat suci Al-Quran dengan segala hormat kami haturkan. Oke, dengan segala hormat kami haturkan. MC tak ada yang masih menggunakan waktu dan tempat, kami persilahkan. Kalau MC menggunakan redaksi waktu dan tempat, kami persilahkan. Kenapa enggak sekalian taplak meja dan bodohan yang sini? Apa ya? Dia tadi mengatakan itu kan? Dia mempersilahkan beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Jangan salahkan lagi kalau beliau nanti tidak maju ke depan ketika MC mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan. Karena yang dipersilahkan bukan kiainya, tapi yang dipersilahkan adalah waktu dan tempatnya. Nanti ketika kita mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan, maka waktu dan tempat akan jalan bareng-bareng ke depan. Anak pertama kali yang sini salah menggunakan redaksi waktu dan tempat kami persilahkan, di crash langsung hafatan topik dan diganti menjadi kalimat dengan segala hormat kami persilahkan. Dengan segala hormat kami haturkan. Ya keren banget itu kan, dibandingkan waktu dan tempat kami persilahkan. Oke Dayu, pernah jadi MC apa saja? Penutupan ekskul, Penutupan ekskul, lalu upacara mingguan, lalu itu saja. Oke, siap ya Dayu dia. Saya pilih. Anda minta maju ke depan. Semua yang pakai blazer warna merah selain Muhammad. Iya itu. Ini adalah orang-orang yang akan bertugas menjadi simulator dan you harus keep memori di memori kalian. Simulator itu tugasnya mempraktekkan apa yang narator baca. Dayu hari ini sebagai narator dan you mempraktekkan apa yang dia baca. Siap ya Dayu ya? You lihat ke layar. Siap Dayu, saatnya Anda bicara ketika dalam hitungan ketiga mundur. 3, 2, silakan Dayu. dari saat Angkat suaramu, kalahkan suara audio dia. dari saat bicara, Oke. Hindari saat bicara. Ini kode etik saat bicara. Yang pertama Dayu, silakan. menyimpan tangan di saku, Menyimpan tangan di saku. Bagaimana menyimpan tangan di saku? Lakukan.
Oke, bisa tidak juga berusaha. Oke. Ini kami simulasikan secara visual. Tak ada yang ketika kami ke depan kita menyimpan tangan di saku like this. Kita dari samping berarti kita punya adat fil kalam. Yang putra atau putri ketika kami ke depan tidak ada yang melakukan ini. Dayu yang kedua adalah lengan disedekapkan. lengan disedekapkan. Kayak gimana? Agak bingung? Ada yang bisa, ada yang membantu? Yes, Ustaz memberikan contoh. Lengan disedekapkan like this. Yes, like this. Oke, good. Tak ada. Baru pelantikan kan Ustaz? Ada pengurusnya? Ini pengurusnya. Oh, cocok kali udah. Kak, dalam zona leadership, kepemimpinan, saat kita menjadi seorang pengurus, tidak ada pengurus organisasi yang ketika dia bicara depan anggotanya, kemudian dia bicara yang pertama sambil menyimpan tangan di saku. Kakak-kakak pengurus, ini sampingnya hadir semua loh. Jangan sampai kita bicara depan mereka dan lengan disedekapkan. Khawatir ini tangan gak balik lagi. Ini bukan punggung. Tangan kan, yes. Dia mau lagi Ustaz. Tangan, Pak digotong juga kemarin kayak gitu. Tangannya tahu banget belakang punggung. Allah berseru di dalam salam ya. Oke, ini virus yang sering ada di zona pengurus. Maaf, Ustaz-ustazah juga kadang-kadang kita lupa ketika belajar, dan ini paling enak bagi pengawas ujian, Ustaz. Paling nyaman banget dari pengawas ujian, tangan di belakang sambil melihat ini peserta ujian. Kamu sudah enak banget kayak gitu. Mau lewat kuliah terhormat, kita minimalisir, tidak menyimpan tangan di belakang punggung. Kenapa seorang marketing tidak bisa membawakan produk ke depan customer ketika dia bicara sering menyimpan tangan di belakang punggung, memainkan tangan tidak wajar? Berikutnya Dayu, silakan. Memainkan tangan tidak wajar. Memainkan tangan tidak wajar kayak gimana? Gak apa-apa, mungkin imajinasi dia ke situ. Cowok hampir 80% saat bicara apa yang dia lakukan? Yuk, mikrofon. Cowok saat bicara dia melakukan seperti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu begini ya. Saya sebenarnya udah memainkan tangan tidak wajar. Akurat banget. Hampir 80%. Ketika dia nervous di panggung, apa yang dia lakukan? Dia melipat kerudungnya. Dia ngomong sambil melipat. Kerudungnya dimajukan, dimundurkan. Itu mainan tangan tidak wajar, teman-teman, yang putri khususnya. Maka don't do that. Oke. Terima kasih ya. Dayu. Masih ada kan ini di bawah? No gravity no. What? No gravity no. No gravity now. Lakukan. Apa itu gravity? Do you know gravity? Do you know gravity? Kok mengandalkan cinta semua? Baik. Luar biasa pengurusnya nih, kompak semua, blazernya juga nice. Tepuk tangan buat pengurusnya dong. Tadi yang menyambut pertama kali mereka saat langsung datang ke mobil. Kami panitianya katanya hari ini, oh masya Allah senang sekali. Apa itu grafik? Ini virus di zona public speaking. Jangan kita yang belum belajar komunikasi. Grafik itu sering dilakukan oleh orang-orang. Apa itu grafik? Grafik itu kayak gini Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita akan belajar tentang insya Allah minggu depan kita akan dan nanti pada kiri juga akan apa semuanya. Itu namanya grafik Kak. Itu namanya grafik. Say together, grafik. Grafik itu kayak gitu. Grafik banyak Kak, bukan aja. Ada juga yang lakukannya kayak gini. Nanti tolong ya, ini kami dari sebagai pengurus ya. Jadi begini ya, ini kalau nanti habis Jumatan ya, tolong semuanya, ya, itu loh, anak-anak tolong ya. Apa grafiknya? Oke. Mulai detik ini, no grafik. Jangan lakukan grafik saat bicara. Oke kan? Barakallahu fiik. Sukses jadi pengurusnya ya. OSGA ya Ustaz ya. Organisasi Santri. Gedung Bursa Efek Lombok. Oke, 3, 2, silakan. Ya, diberitakan pada hari ini tanggal 21 Januari 2019
telah diberitakan bahwa gedung bursa telah roboh sekitar jam 15.00. Bagian itu adalah selasar yang menghubungkan tower 1 dan 2. Dan pada peristiwa hari itu telah diberitakan bahwa lebih dari 30 orang tewas dan 50 orang luka berat. Oke. Amazing, I like it. Tepuk tangan buat rekan kita. Dia kan nggak tahu, ini nggak ada konsultasi dulu, komunikasi dulu. Anak kita sekarang cowok, siapa yang berada di depan reporter? Kamu saya Hedi Chandra dari Jakarta. Silakan. Assalamualaikum, saya Abi Fadriansyah dari Cilacap. Oke, ulangi. Assalamualaikum, saya Abi Fadriansyah dari Cilacap. Oke, siap ya? Siap jadi reporter. Yuk katakan, hari ini saya sebagai reporter dari Darussalam. Oke. Hari ini saya menjadi reporter dari Darussalam. Berita hari ini adalah ini dia. ini dia. Ulangi. Ini dia jangan disebutin. Ulangi. Arti Fadriansyah. Hari ini saya sebagai reporter. Hari ini saya sebagai reporter dari Darussalam. Dan beritanya adalah. Dibaca. Baca. Kebakaran di Tangerang. 3, 2, silakan Ardi. Kebakaran ini di lokasi di Tangerang. Terjadi kebakaran di pinggir jalan. Banyak mobil, banyak motor. Di sana tugas pemadam kebakaran sudah dibantu oleh pihak yang berada di sana. Kita lihat di sini banyak sekali asap yang sudah hitam. Stop. Ardi mengatakan di sini banyak sekali asap yang sudah hitam. Luar biasa. Kelas 1 intensif berarti kelas berapa dulu Ustaz? Kelas 1 SMA. Kelas 1 intensif dia mencoba improve di sini. Dia kan nggak tahu mau apa. Dia mengira, Ardi mengira kalau materinya akan sama dengan Dayu. Pas dia maju ke depan, pas dia tulisan kebakaran, kebakaran ya Allah. Akhirnya tapi dia bisa. Tapi yang harus saya evaluasi adalah ini kelebihan dari reporter. Reporter itu kadang-kadang gitu, lebay.com. Lebay.com tuh, ini kebetulan asap, ini asap semakin menghitam di sini. Anak belum lihat asap yang membiru. Tapi Ardi luar biasa. Sebentar Ardi, you stay here. Ardi dia mencoba, karena saat itu emang gak mau masuk menjadi reporter. Yang terjadi di beberapa kampus, ketika reporter ada yang seperti ini nih kan. Saat itu masih mandi. Pas anak munculkan, ini judulnya. Dia mengatakan, baik, ini adalah kebakaran Tangerang saya dari kampus di Universitas Gadjah Mada. Dan kita infokan, ini adalah infonya. Nah, ini adalah asap berarti ini kebakaran ya. Ini kebakaran. Nah, ini apinya. Ini api, ini asap. Ya. Tapi asapnya di sini saja ini benar. Ya. Nah, ini macet. Ini macet. Dan keseriga. Nah, itu bukan reporter, itu curhat namanya. Masya Allah. Satria punya talent Kak. Buktinya dia juga bisa bicara hari ini. Tepuk tangan buat mereka berdua hari ini. Darussalam 5 tahun. Orang dewasa sekarang lagi mendengar suara lu dari hampir 5 tahun, juga hampir bertahan di sana dapat setahun lagi ya. Anda akan menjadi alumni dari Darussalam ini ya. Oke, baik. Kenapa kau masih bertahan di Darussalam kampus ini? Kenapa kau memilih Darussalam? Karena Allah telah menentukan takdir saya bahwa saya bagus kan jawabannya ya. Allah sudah menakdirkannya untuk ada di sini. Oke, hari ini the next sertifikat kami berikan. Seorang Dayu, dia sudah tampil dengan
masuk ke tengah kita. Anda yakin anak-anak Al-Istiqomah termasuk Putri Widianti ini, dia yang mendengarkan antum hari ini. Getarkan takbir antum untuk tanah Palu. Takbir! Anak katakan kepada seluruh peserta seminar termasuk tanah Palu, kita harus punya semangat seperti semangatnya orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Sabri dan Saltakus ini harus punya semangat seperti mereka. Orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon adalah orang primitif. Jika mereka ingin menebang pohon yang setebal ini, apa yang mereka lakukan? Mereka tak punya gergaji, mereka tak punya alat sensor di kambing. Orang-orang Solomon, jika ingin menghancurkan pohon ini, mereka lari datang berbondong-bondong warga Solomon. Mereka mengelilingi pohon ini dan mereka berteriak di pohon ini. Ini pohon akan tumbang. Ini pohon akan hancur dengan izin Allah. Ini pohon akan tumbang dan hancur. Apa besar itu? Hanya dengan teriakan, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Maka hati-hati teriakan seorang ibu kepada buah hatinya. Yuk pulang ke kampung halaman. Jangan sampai ibu kita atau ayah kita meneriaki kita dengan teriakan yang negatif. Pohon aja bisa tumbang kawan dengan teriakan, apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Seorang ibu yang berteriak depan buah hatinya dan satu teriakan itu negatif, satu kata teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Hati-hati dengan teriakan. Pengurus, berteriaklah dengan mereka dengan teriakan yang positif. Itu akan mendobrak energi yang tadinya lau menjadi high. Itu yang saya maksud. Maka semua yang hari-hari ini teriakannya harus teriakan yang powerful. Sebelum kami tutup acara hari ini, teriakanlah teriakan yang powerful. Apa yang harus Anda teriakan? Teriakan tidak kunci ini. Orang yang hebat pasti dia melakukan segala sesuatu dengan baik. Orang yang bicaralah dengan baik. Orang yang belajarlah dengan baik. Yang kedua, jangan sampai santri dari salah. Dia bicara dengan baik tapi tidak menggunakan hati. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, antum harus bicara dengan menggunakan spirit. Pak Chandra, tapi saya lelah Pak. Saya lelah di pondok ini Pak Chandra. Orang yang mengatakan lelah berarti dia belum lillah. Ana ulangi, orang yang berteriak lelah di tanah Darussalam ini berarti dia belum lillah. Hilangkan kata lelah antum, yang ada adalah lillah. Maka dengan lillah, atmosfer lelah itu akan hilang. Yang muncul adalah atmosfer lillah. Hilangkan kata lelah dengan apa? Lillah. Tidak terdengar suaranya. Hilangkan kata lelah dengan apa? Lillah. Orang yang soleh akan mengenal tidak akan lelah. Tuh tiga kunci ini. Yang ibadah dengan mind, yang sholat dengan heart, dan jangan lupa punya spirit. Yo, teriakan tiga kunci ini seperti teriakan orang-orang Solomon. Tiga kunci itu adalah mind, heart, spirit. Ulangi, tiga kunci itu adalah mind, heart, spirit. Santri Darussalam ketika bangun di pagi hari, ketika azan subuh dikumandangkan, dia mendengarnya bukan hanya dengan telinga, dia membuka mata. Yang dibuka mata hanya bukan mata saja, tapi dia membuka dengan apa? Ketika dia bangun di pagi hari, saat itu Anda masuk ke kelas, Anda menerima materi dari guru dengan apa? Saat itu Anda sedang mulai letih. Di siang hari, jangan lupa kawan, bincang kalau main dan saja yang ada. Tapi antum harus punya apa? Tiga kunci ini dikombin menjadi tiga kekuatan adalah tiga kunci itu adalah santri putri, you harus menjadi muslimah yang punya apa? Langkah Anda, sorotan mata Anda, semua yang Anda lakukan harus punya apa?
Ketika Anda maju ke depan, apapun yang terjadi Anda harus punya apa? Dan ketika Anda keluar dari ruangan ini, Anda sudah punya 3 kunci. Anda lakukan menjadi muslimah yang berkarakter karena punya apa? Santri putra, you adalah seorang leader yang dididikan. Apapun yang terjadi, saya harus lakukan dengan apa? Pengurus yang hebat dan berkarakter, dia punya apa? Tepuk tangan bagi nasional. Oke, duduk dengan tenang tanpa suara. Silakan duduk tanpa suara. Oke, kemudian sebelum anak tutup, yang putra pun sama dengan yang putri. Mereka cuma sangat rapi. 1, 2, silakan putra berdiri tanpa suara. Oke, lihat ke depan, tak perlu melihat ke sana kemari. Dan sekarang sudah berdiri persaf, silakan untuk duduk kembali tanpa suara. Bisa karena minta waktu 5 menit Ustaz untuk closing. Impian itu jangan sampai hilang dari zona kita. Seperti impian sang pelajar, ketika satu anak Al-Azhar Kebayoran, di sayap kanannya orang tuanya, di sayap kiri ada anak-anaknya. Saat itu, apa mimpimu hari ini? Buatlah di secari kertas. Ada anak kelas 6 SD. Dia maju ke depan dan membaca redaksi di depan orang tuanya. Dia mengatakan, aku punya mimpi Pak Chandra buat ibuku. Apa mimpinya? Ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar oleh api neraka, kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Indah sekali kawan. Ya, tapi setiap kami play, semua terenyuh mendengar ungkapan anak itu. Tapi impian itu jangan sampai kandas begitu saja. Anak gak mau, anak-anak Darussalam ini punya impian dan tiba-tiba kandas gara-gara satu hal. Ini kejadian ini jangan sampai terulang di area Darussalam khususnya. Ini pernah kejadian di tanah negeri ini. Apa yang terjadi? Antum lihat anak ini, tragisnya seorang anak. Dia pintar tapi nggak soleh. Anak ini alim tapi nggak soleh. Anak Universitas Haluleo Kendari ini, ketika kami mengisi seminar di sana, Masya Allah apa yang terjadi? Seluruh calon wisudawan semua hadir termasuk anak ini. Tapi 5 menit kami bicara, MC-nya maju ke depan dan mengatakan, Pak Chandra jangan lanjutkan acaranya ini udah nggak kondusif. Seluruh peserta wisudawan keluar dari area. Gara-gara apa? Asisten kami mengatakan, Mas, kayaknya nggak bisa lanjut Mas. Aku aja nggak bisa ngomong apa-apa. Emang ada apa? Anda lihat aja di belakang layar. Anda menuju ke belakang layar, Anda buka itu layar, di situ ada jendela. Anda buka jendela itu, Anda penasaran. Ternyata apa yang terjadi? Anak ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, nilai tertinggi cum laude, anak kolaka. Tapi hari itu dia tega membunuh ibunya sendiri. Dia alim, tapi gak soleh. Orang alim belum tentu soleh, tapi orang soleh sudah pasti alim. You dilahirkan dari Darussalam ini, saya yakin bukan hanya menjadi generasi yang alim, tapi harus soleh. Kasihan ibu ini nak. Dia ingin lihat anaknya pakai toga. Dia ingin lihat anaknya hadir di panggung akbar, di depan orang-orang. Bangga ibu ini. Tapi ini apa yang terjadi? Dibunuh ibu itu. Gara-gara anak ketua BEM itu, dia minta uang kepada ibunya 150.000 untuk uang ke kolaka. Dia minta uang depan teman-temannya. Dia gengsi karena dirinya ketua BEM. Melihat ibunya lusuh pakaiannya, padahal di saat hari wisuda ditarik ibunya ke belakang aula. Nauzubillah kawan. Dan ini pernah terjadi di tanah Yaman. Aku melihat orang ini, anak nasi kambing di pasar. Siapa yang bisa membantuku? Aku ingin lebih kaya dari ini. Ada orang yang datang kepada dia, kau ingin lebih kaya? Salah satu, antara kita di unik. Kau temui ibumu, bunuh dia dan ambil jantungnya kepada kami. Dan kita akan jual jantung itu. Dan saat itu
Pemuda ini dengan semangat dia turun dari pasar. Dia mengatakan, aku akan lebih kaya dari ini. Hanya untuk membunuh ibu. Ini mudah bagiku. Sampai ke rumahnya, nak. Ya Umayyah, iftahil bab, buka pintunya ibu. Ibu itu lagi tertidur, nak. Mendengar anaknya memanggil. Pasti dia bangun. Dia pakai kerudungnya. Dan dia mengatakan, anakku memanggil. Dia bangun menyusuri dinding kamarnya. Dia mengatakan, anakku memanggil. Dia buka pintu kamar itu dan membuka pintu ruang tamu. Dan dia mengatakan kepada anak itu, ya bunaya, ana mustaqun bik. Aku rindu kepadamu. Tapi anak itu menjawab, Ya Umayyah, ana la ahtaju hadha. Aku tak butuh pelukanmu ini ibu. ya aku butuhkan satu. Apa yang kau butuhkan, anakku? Aku harus lebih kaya dari ini, ibu. Aku harus lebih kaya dari ini. Dan ada syaratnya. Apa syaratnya, anakku? Aku hanya minta kepada Allah, nak, biar kau kaya dan banyak harta. Aku akan minta kepada Allah, Kau pasti akan lebih kaya. Bukan itu. Aku butuh cepat dari ini. Apa syaratnya? Aku harus membunuh ibu dan mengambil jantungmu. Dan datang. Ibu itu mengatakan, anakku, bunuh ibumu detik ini juga. Inkana hadas. dibunuhlah ibu itu dalam keadaan meninggalnya, sakaratul mautnya, wa kanat bakiyah. Dia berlinang air mata. Dan saat itu apa yang terjadi? Anak itu mengatakan, aku akan cari jantungmu, ibu. Ya aku butuhkan hari ini adalah jantungmu. Anda tahu, nak, ibu itu dalam keadaan sakaratul mautnya. Udah Nabi hampir berhenti. Tapi ibu itu sempat berlinang air mata. Seakan-akan dia mempersilahkan kepada anaknya, ambil jantung ibumu ini, nak. Yang lebih kau bahagia. Diambil jantung itu. Diambil jantung ibunya ini, dipegang di tangan kanannya sambil mengatakan, Aku akan lebih kaya dari ini. dia lari di atas padang pasir sambil memegang jantung ini. Dia lari sekejap-kejapnya ingin menjual jantung ini. Tapi Allah berkehendak lain. Apa yang terjadi? Saat dia jatuh di atas padang pasir, dia terpeleset jatuh. Dan jantungnya pun jatuh. Jantungnya jatuh di atas padang pasir. Jantung ibunya. Dan dia melihat jantung ibunya di atas padang pasir. Dan jantung ibunya itu masih berdetak. Dia tak tega melihat jantung ibunya masih berdetak. Dia tak tega melihat jantung ibunya tertutupi oleh debu dan pasir. Dan saat itu dia dekap di dadanya sambil mengatakan, Ya Allah, ana la arda bihadza. Aku tak rela melihat jantung ibuku ini masih berdetak. Melihat jantung ibuku ini tertutupi oleh debu dan pasir. Ana la arda bihadza. Aku tak rela, ya Rabb. Ana la arda bihadza. Daripada seperti ini, lebih baik aku membunuh diriku sendiri, ya Allah. Tapi ibunya membisikkan melalui detak jantung anaknya. Dia mengatakan, anakku, jangan. Cukup aku yang terbunuh oleh tanganmu. Tapi kau lanjutkan hidupmu, anakku. Jangan sampai kau terluka, sekalipun aku dilukai oleh tanganmu sendiri. Anakku yang baik, santri-santri Darussalam yang kami cinta, kekuatan terindah untuk kesuksesan antum di tanah sana nanti
adalah energi sang ayah dan ibu. Kita nggak bisa menjadi anak yang sombong. Tidak sedikit mungkin orang tua antum pernah datang ke sini tapi kita nggak mau menemuinya. Atau mungkin kita saat pulang ke rumah malah kita penuh dengan bentakan kepada orang tua. Jangan lupa, antum pun harus menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu yang kita save di memori kita hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Cerita tadi adalah sebagai